Antun, sana saya nggak aku minta ya pindah saja, itu ngajak begitu bilang berat nak pindah gitu penting, bilang cepat kita minta pindah. malam paling beri beren kita, ya bertempat Sawah ngelakuin undang yang Ulang hal benar Umar itu tahun 80 mana di Surabaya murid orang itu mendam salah pernah udah kan berwas lima itu masuk ampun di dalam dua tiga aku murid pakai hujan ongkor ini di lawang nanti Udah makan? Bentar dulu yang kan nasinya banyak. Abunten ke bapak-bapak. Jadi kita sedikit tetap mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa duriyatihi wa syahabati wa tabi'ina tabi'ina syalihin wal ulama'i wal waliyallahu sun syahatul qadir jailani wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusun fi qaryah desa Sadahayu. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Manten, Bapak-bapak sadayana, Ibu-ibu. Alhamdulillah, semoga senantiasa tukapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Judul pada malam ini yaitu manusia berada di antara alam dunia dan alam malakut. Manusia berada di antara alam dunia dan alam malakut. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'allimaka jalalataha qadrika baina makhluqatihi wa annaka jauharatun tantawi alaika astafu mukawinatihi
Allah menjadikan kamu di alam pertengahan antara alam dunianya dan alam malakutnya. Allah menjadikan kamu di alam pertengahan antara alam dunianya dan alam malakutnya, untuk memberi pengertian kepadamu akan kebesaran kedudukanmu di antara makhluk-makhluknya, dan bahwasanya kamu itu sebagai permata yang terlipat oleh giwang-giwang alamnya. Penjelasannya, Allah menempatkan manusia pada alam pertengahan antara alam dunia yang dapat dilihat dan alam malakut yang gaib. Sedang manusia itu sendiri bukan terjadi dari alam dunia saja secara murni, dan juga tidak terjadi dari alam malakut secara murni. Akan tetapi dia merupakan pertengahan antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi, dan diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Oleh karena itu, manusia mengandung berbagai sifat-sifat kerahasiaan dari berbagai macam makhluk, sehingga disebut alam kecil. Karena keistimewaan manusia ini jika dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya, maka wajiblah manusia menghilangkan kemauannya dari makhluk dan selalu tekun menghadap Tuhannya. Berkata Abu Abbas Al-Marsi, dunia seluruhnya ini adalah hamba sahaya yang dikerahkan untuk kamu, sedangkan kamu adalah hamba Allah. Firman Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untukmu. Al-Baqarah 29. Seterusnya Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, innama wasi'akal kehapus ini. Innama wasi'akal karzul haisu jusmaniyatika walam yasa'ka min haisu subuti ruhaniyatika. Sesungguhnya alam dapat memuatmu hanya dari segi jasmanimu, dan dia tidak dapat memuatmu dari segi ketetapan rohaniyahmu. Manusia terbentuk dari jisim dan roh. Jisim atau tubuh ini sejenis dengan benda-benda alam, maka kehidupan badan selalu tergantung dengan benda-benda alam. Sedangkan ruh tidak sejenis dengan benda-benda alam, maka hidupnya ruh tidak tergantung dari benda-benda alam. Sebaliknya bergantung dengan pencipta benda-benda alam, yaitu Allah. Oleh sebab itu setiap orang wajib berusaha menyempurnakan kehidupan ruh dengan berzikir dan melatih diri melawan hawa nafsu, sehingga sirnalah dari ruh itu sifat manusia-manusia yang kotor. Jadi jelasnya alam ini hanya bisa mencukupi kebutuhan jasmani, tidak bisa mencukupi kebutuhan rohani. Yang dapat mencukupi kebutuhan rohani hanyalah Allah. Selanjutnya Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayatinul khuyubi masjunun bi mukhitatihi wa makhsurun fil haikalihi dzatihi. Yang ada di dunia ini manusia dan belum terbuka medan alam gaibnya tetap terbelenggu oleh yang menggerumuninya, yaitu syahwat, dan terkurung di dalam kerangka badannya atau kepentingan syahwatnya. Orang yang belum terbuka cahaya imannya di dalam hati sehingga tidak mengenal Allah, maka medan perjuangan hanya terkurung pada kebendaan saja untuk memuaskan nafsu dan syahwatnya. Yang demikian itu merupakan sifat-sifat dari para penghuni neraka. Firman Allah, inna a'tadna lidzalimina nara akhata bihim surati kuha. Sesungguhnya kami telah sediakan orang-orang zalim bagi orang-orang zalim neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Al-Kahfi 29. Wa idza laqun minha makanan dhayiqan muqarranina
da'au hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Al-Furqan 13. Allah telah berfirman dalam hadis, wahai hambaku, jadikanlah aku sebagai tempat perhatianmu. Niscaya aku cukup di segala hajatmu selama aku bersama-sama kamu. Selanjutnya Syekh Ahmad bin Abdullah berkata, anta ma'al aqwani malam tashadil mukawwina fa idza syahidatahu kanatil aqwanu ma'aka. Kamu tetap terikat bersama-sama benda-benda alam selama kamu belum melihat zat pencipta alam. Apabila kamu telah melihatnya, pastilah benda-benda alam itu bersama-sama kamu atau tunduk kepadamu. Selama orang masih terikat dan tergantung dengan benda-benda alam, pastilah dia akan menjadi budaknya. Tapi kalau orang bisa sadar bahwa benda-benda alam dan yang selama ini selalu kita andalkan adalah benda-benda mati yang tak dapat bergerak dan tidak memberi manfaat kecuali dengan izin Allah, pastilah orang tidak akan berhajat lagi kepada benda-benda alam itu, tetapi dia akan kembali membutuhkan Allah dan merasa kaya dengannya. Sedang benda-benda alam itu dengan sendirinya akan tunduk kepadanya, membutuhkan dirinya dan menjadi miliknya. Demikian Bapak-bapak. Panjang. Kaitannya dengan manusia berada di antara alam dunia dan alam malakut. Monggo silakan untuk berpendapat. Silakan dari Pak Samsudin dulu apa yang tadi ditangkap atau bisa kita bersama-sama kita bahas. Monggo Pak Samsudin. Atau mungkin yang lain. Monggo, ada yang nyantol apa? Silahkan Bapak semuanya. Monggo Pak Samsudin dulu mungkin. Ada yang monggo waktu dan tempat Pak Samsudin. Jelaskan. Baik, Bapak-bapak. Judulnya adalah manusia berada di antara alam dunia dan alam malakut. Memang kalau kita membedah tentang manusia, itu banyak sekali rahasia. Manusia ini sebenarnya rahasianya sangat banyak. Bahkan kita sendiri semakin kesini semakin dibukakan oleh Allah siapa sejatinya manusia itu. Karena di sini dikatakan bahwa manusia itu di antara alam malakut dan alam dunia. Berarti di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti masih berbahaya. Bisa kegeret ke alam dunia, bisa kegeret ke alam malakut. Berarti sifat manusia ini lengkap. Ada sifat dunianya juga ada sifat langitnya. Sifat dunia berarti sifat memiliki hawa nafsu. Kalau sifat langit, sifatnya malaikat berarti sifat ketakwaan atau sifat iman. Sedangkan manusia ditaruh di tengah-tengahnya. Artinya berarti memiliki keduanya. Baik antara nafsu atau memiliki ketakwaan. Makanya ada perintah untuk kita ini Mi'raj. Tidak hanya Nabi, tetapi kita juga harus secara hakikat meninggalkan dunia, Pak. Pilihannya dua. Karena kita di tengah-tengah, pilihannya kedua. Mau nyungsep ke alam dunia atau mi'raj ke langit 7. Ya ini kalau masuk ke dalam keduniaan
berarti kita ini terjebak oleh dohir. Sibuk urusan dunia, hatinya melupakan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri bahwa kita ini belum menjadi manusia seutuhnya. Ciri bahwa kita masih belum menjadi manusia. Bisa jadi kita itu masih orang. Bisa jadi kita itu masih hewan. Bisa jadi kita itu masih iblis. Bisa jadi kita ini masih dajjal. Karena sifat-sifat yang saya sebutkan barusan itu adalah sifat keduniaan. Tergantung bagaimana kita mau sadar. Kalau kita masih terus menjadi orang, itu cirinya kita masih terbelenggu hawa nafsu. Itulah orang. Jadi orang dengan manusia itu beda. Kalau orang masih terbelenggu hawa nafsu, kalau manusia itu sudah mi'raj, sudah melepas segala sesuatunya sudah dilepas, sehingga dia menjadi manusia seutuhnya. Kalau kita enggak, Pak, masih ada orangnya, masih ada hewannya, masih ada iblisnya, masih ada dajjalnya. Coba kita renungi pelan-pelan ke situ. Tetapi kadang kita juga mulai ada sifat malaikat, sifat taat. Mulai ada. Makanya kalau biar kita menjadi manusia seutuhnya, itu harus melampaui sifat kemalaikatan tadi. Ini yang berat. Untuk menjadi manusia seutuhnya itu berat, Pak, tidak mudah. Kita ini baru belajar menjadi manusia. Kita akan menjadi manusia seutuhnya manakala sudah terbungkus kain kafan dan dipendam di dalam tanah. Itu baru manusia seutuhnya, Pak. Kalau sekarang kita belum bisa, baru belajar. Gimana bisa dikatakan manusia? Kita masih sering emosi, sering marah, sering merasa paling benar, sering merasa paling kuasa, paling alim, paling soleh. Ingat, sifat hewan adalah buas dan rakus. Sifat iblis adalah merasa paling hebat, merasa paling berilmu, merasa paling lebih baik dari yang lain. Nah, ini masih ada dalam diri kita. Berarti kita belum menjadi manusia. Sifat dajjal adalah diri kita pengakuannya sangat tebal, sehingga tanpa sadar kita adalah Tuhan. Tanpa sadar kita menjadi Tuhan. Sifat dajjal itu yang nyata adalah ketika kita masih muncul akunya. Aku yang bicara, aku yang hidup, aku yang ngaji, aku yang tausiah, aku yang ngibadah. Itu masih muncul, berarti masih sifat dajjal itu, Pak. Oke, itu yang paling berat memang sifat dajjal ini. Maka ayo terus kita belajar. Karena tadi yang saya sampaikan, kita akan menjadi manusia seutuhnya itu manakala sudah dibungkus kain kafan, dipendam di dalam tanah.
Dibungkus kain kafan artinya apa? Artinya hati kita ini dalam keadaan putih suci, sudah terbebas dari segala kepentingan hawa nafsu. Dipendam di dalam tanah artinya sudah lebur, sudah hancur semua keakuan kita. Kok masih merasa-rasa, masih mengaku-ngaku, berarti kita belum dipendam di dalam tanah. Kita masih menjadi orang, masih menjadi hewan, masih menjadi iblis, masih menjadi dajjal. Di situ. Lantas bagaimana biar kita bisa menjadi manusia seutuhnya? Karena manusia itu cirinya adalah hatinya sudah tidak terpengaruh apapun. Bojo marah, hatinya tidak terpengaruh. Bojo rewel, besengut, berengut, hatinya tidak terpengaruh. Ya karena dia sudah tidak ada isi apapun dalam hatinya. Nah ini beratnya di sini Pak. Jembatannya adalah menggunakan zikir rasa, hanya itu. Zikir sirul asrar, zikir yang sudah tidak menyebut, tidak melafalkan, tidak lagi dibatin, tetapi kita terus menyadari bahwa semua ini adalah kebesarannya Allah. Dengan begitu kita akan meleburkan sifat orang, sifat hewan, sifat iblis, sifat dajjal itu akan lebur dengan sendirinya. Ini butuh proses Pak untuk meleburkan 4 ini. Orang, hewan, manusia, dan iblis dan dajjal. Nah ini butuh waktu. Butuh waktu, butuh ilmu terus menerus. Butuh ilmu terus menerus. Disitulah bagaimana kita harus terus berusaha agar kita tidak terus terjebak menjadi meninggal itu dalam keadaan menjadi hewan, meninggal menjadi dalam keadaan menjadi iblis, meninggal dalam keadaan menjadi dajjal. Wes. Di situ Pak. Banyak orang yang meninggal itu masih dalam keadaan menjadi hewan. Banyak orang yang meninggal itu masih dalam keadaan menjadi iblis. Banyak orang-orang itu yang meninggal itu masih dalam keadaan menjadi dajjal. Nauzubillah. Kalau sudah di situ tidak bisa terselamatkan. Yang bisa menyelamatkan cuma 3 hal. Yo nek anake soleh mendoakan. Ya nek amal jariyahnya ada. Ya nek ilmune manfaat. Nek 3 itu enggak ada, wassalam wis. Tetapi Allah itu Rahman Rahim, meskipun di dunia belum beres menjadi manusia, di alam barzah masih dibersihkan dengan, mohon maaf dalam tanda kutip, disiksa. Itu dalam rangka membakar dosa-dosanya. Kok 3 hal tadi tidak bisa menyelamatkan? Ya ketika di padang mahsyar Siratal Mustaqim ya kecemplung neraka. Nah, disitulah dibersihkan sampai habis semua dosa-dosanya, baru terakhirnya tetap dimasukkan dalam surganya Allah itu tetap. Karena apa? Semua dari suci kembalinya harus suci. Cuman bedanya ada yang sudah beres di dunia menjadi manusia, ada yang baru di alam kubur baru beres, ada yang di neraka baru beres. Nah, di situ, Pak. Jadi
bagaimana kita ini ketika masih di dunia ini harus memanfaatkan waktu sisa ini, Pak, yang kita nggak tahu sampai kapan waktunya. Jangan hanya sibuk ibadah zahir saja, mohon maaf. Itu penting, tetapi kita juga harus setiap detik nafas berusaha selalu sadar Allah. Itu yang lebih penting juga. Kita mungkin mengibadah sudah oke lah. Di saat itu kita mungkin bisa sadar Allah. Tetapi setelah selesai sholat, bisa jadi kita kembali menjadi hewan. Bisa jadi setelah sholat kita kembali menjadi iblis. Bisa menjadi dajjal setelah sholat. Nah, itu bisa dicegah dengan sholat do'im. Sholat do'im itu adalah sholat secara terus-menerus batiniah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusto. Kerjakanlah semua sholat dan sholat wusto. Sholat wusto itu sholat do'im. Sholat di tengah-tengah antara sholat satu dengan sholat yang lain. Itu kita juga diwajibkan untuk selalu sholat, Pak. Sholatnya itu bukan gerakan lagi. Sholatnya sudah bukan gerakan lagi, bukan bacaan lagi. Tetapi sholat itu adalah sholat hati kita terus menghadap Allah. Itu penting. Tidak hanya sholat 5 waktunya, tetapi sholat do'imnya, sholat wustonya tadi, perintahnya di Al-Baqarah itu ada. Itu juga harus dilaksanakan. Agar apa? Kita meninggal dalam keadaan menjadi manusia. Gitu, Pak. Kalau meninggal menjadi hewan, masih iblis, masih dajjal, jangan harap langsung menuju alam barzah. Ketika dicabut ruh itu masih keloyongan, tidak jelas di alam yang gelap gulita. Ketika sudah habis waktunya baru dimasukkan alam barzah, baru di situ mendapatkan siksaan dulu. Makanya disitulah rahasianya, Pak. Tidak semudah itu. Bahkan mohon maaf, yang mungkin terlihat ibadahnya luar biasa pun, ketika dicabut ruhnya belum tentu semudah itu langsung ke alam yang terang benderang. Ingat, di dalam Al-Quran dikatakan, man kana fi hadhi akma fahuwa fil akhirati akma. Barang siapa di dunia ini gelap gulita, hatinya buta terhadap Allah, komo di akhirat. Artinya kesempatan kita itu yang di dunia ini. Pun itu, Pak, apa yang dapat kami sampaikan. Yang intinya adalah, ayo kita belajar menjadi manusia. Manusia itu berarti segala permasalahan dunia itu hanya berhenti di otak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau sampai masuk dalam hati, bah isi merengut, dijaili orang, bah dirusui orang, kok kita masuk ke dalam hati, itu bukan manusia. Sampai otak boleh mumet mikirin utang, mumet mikirin kebutuhan, mumet naon bae, itu manusia. Itu orang, sifatnya orang, nggak masalah. Tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Ini harus dijaga kesuciannya ini, Pak. Suci itu, ini tuh harus menghadap kepada Allah, tok. Kok sampai kemasukan sewot, kemasukan enek, dendam, benci, emosi, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, cinta dunia, berarti ini sudah tidak menjadi manusia lagi. Karena manusia itu wujudnya adalah kesucian. Sejatinya manusia itu adalah wujud kesuci. Ingat, kita awalnya dari ruh. Ruh itu suci, nggih? Dimasukkan ke dalam bayi, keluar masih ke dalam suci. Ketika akil balik, itulah baru kemasukan hawa nafsu. Tugas kita adalah membersihkan hawa nafsu lagi, kembalikan kepada manusia seutuhnya.
Jadi yang dinamakan manusia, dinamakan diri kita bukan jasad ini. Nggih, bukan jasad ini. Yang namanya fikih itu bukan jasad ini. Bukan muka ini, bukan. Ini akan lebur. Tapi sejati diri kita adalah ai-arruh. Ai-arruh pun juga bukan diri kita. Sejatinya adalah satu kesatuan dari hidupnya Allah itu sendiri. Berarti aran fikih wis lebur semua. Aran-aran manusia wis lebur semua. Ya sudah, akhirnya ya tidak ada yang bisa disebut. Tidak ada yang bisa disebut. Ya itulah kalau sudah suci itu seperti itu. Kalau masih bernama itu belum suci. Kalau masih ada tulisannya, ada namanya, ada sifatnya, ada zatnya, ada af'alnya, itu masih belum suci. Kalau suci itu ya sudah, laisa kamitsli syai'un, tidak bisa disebut, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disamakan. Itulah hakikat manusia sesungguhnya. Pun kita ngipanggih. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita diberikan kesadaran penuh selalu dan selalu. Ingat, kewajiban kita tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi sholat di tengah-tengah antara 5 waktu itu kita juga harus selalu sholat. Tetapi sudah tidak menggunakan gerakan, tidak menggunakan bacaan, tetapi hati selalu sadar Allah. Itu wajib. Biar apa? Kita selalu menjadi manusia seutuhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Fatihah.